Saudara-saudari terkasih, situasi seperti sekarang ini, dalam situasi yang tidak pasti, dalam bayang-bayang pandemik yang berbahaya, kadang kita tidak mengerti bagaimana harus bersikap. Sebetulnya kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu, karena peristiwa yang mirip pasti ada. Jadi situasi seperti ini bukan pertama-tama, bukan baru pertama kali terjadi. Ada situasi zaman dulu ketika juga masyarakat dunia terancam oleh penyakit sampar, pernah terjadi. Juga pernah terancam oleh perang dunia pertama, kedua yang tidak pasti kapan berakhir. Tetapi juga kita bisa belajar dari pengalaman Bunda Maria, pengalaman para rasul. Bayangkan saja bagaimana Bunda Maria yang membesarkan Tuhan Yesus, yang adalah Immanuel, anak Allah, akhirnya menerima dia di pangkuannya dalam keadaan tidak bernyawa di bawah kayu salib. Pasti banyak pertanyaan seperti kita sekarang ini. Di mana Tuhan? Mengapa ini terjadi? Keadilan ada di mana? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Bayangkan, pasti muncul pertanyaan itu dalam benak Bunda Maria. Atau para rasul yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus 3 tahun, mencoba memahami dan melaksanakan firman-Nya, tapi akhirnya Yesus yang diharapkan malah mati di kayu salib. Pasti juga banyak pertanyaan, apa yang salah? Di mana Tuhan? Mengapa ini terjadi? Kapan ini akan berubah? Itulah iman. Sebetulnya iman adalah dasar dari pengharapan kita. Dalam surat Rasul kepada jemaat di Ibrani bab 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi sebetulnya kalau kita mengharapkan sesuatu di masa depan, bahwa nanti akan baik-baik saja, dasarnya apa? Dasarnya iman. Dan iman itu berdasarkan apa yang sudah terjadi selama ini. Kalau Tuhan setia menyelamatkan, kalau Tuhan ternyata bangkit sesudah 3 hari sehingga iman para murid dikembalikan, atau ketika justru Bunda Maria menerima anugerah diangkat ke surga, putranya bangkit, dan segala keputusasaan diambil. Itulah yang menjadi dasar dari pengharapan kita. Kalau dulu Allah sudah bertindak menyelamatkan, pasti sekarang juga akan menyelamatkan. Itulah iman. Iman itu bukan berdasarkan apa yang akan terjadi nanti, sebaliknya. Karena kalau berdasarkan apa yang akan terjadi nanti, itu bukan iman, itu pikiran, dan tidak ada jawabannya. Nanti bagaimana? Buktinya apa bahwa besok atau lusa ini akan berlalu? Tidak ada. Buktinya justru iman, yaitu apa yang sudah terjadi, bahwa selama ini dunia ini jalan dengan baik. Apa yang nampaknya gelap, kematian Yesus justru membawa kehidupan kekal. Itulah iman. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan iman justru adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Bukan iman harus dibuktikan, terbalik. Iman justru adalah bukti dan dasar. Maka kalau kita yakin bahwa masa depan akan menjadi lebih baik, itu karena iman. Dasarnya apa? Iman. Buktinya apa? Iman. Justru iman adalah bukti. Maka mari kita mencoba memohon rahmat iman, sehingga dalam situasi yang nampaknya tanpa pengharapan pun, kita tetap mempunyai harapan karena iman. Seperti Bunda Maria ketika memangku jenazah Yesus di bawah salib. Dia tidak putus asa dan tidak terus bertanya berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi imannya yang mengatakan bahwa ini adalah putra Allah. Tidak mungkin akan berakhir dengan kematian seperti ini. Iman. Para rasul juga sama. Dia percaya, mereka percaya bahwa Mesias
yang mereka harapkan tidak akan berakhir di kayu salib. Dan sebetulnya Tuhan sudah mengatakan, karena itu ketika dia bangkit, para rasul ditegur, bukankah aku sudah mengatakan bahwa Mesias harus menderita semuanya ini dan pada hari ketiga dibangkitkan dari kematian? Maka mari kita mempraktekkan iman kita yang selama ini sudah kita dengar. Saat inilah kita harus melaksanakannya, mempraktekannya. Hidup berdasarkan iman, berpengharapan karena iman, mendasarkan bukti-bukti karena iman. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati.